Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang soli dan ustazah banggakan, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Ustazah Ulia. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan belajar tema 5, yaitu IPA KD 3.6 tentang penerapan sifat-sifat cahaya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk membuktikan sifat-sifat cahaya dengan melakukan percobaan. Dan sebelum kita mulai, anak-anakku silakan menyiapkan buku pena, buku tulis, tugas terstruktur, dan alat tulis. Ustazah tunggu. Nah, kalau sudah, mari kita mulai. Dan sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Audio Jungle. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai percobaan, silakan disiapkan buku pena, dibuka halaman 74, dan tugas terstruktur IPA silakan dibuka. Nah, di tugas terstruktur IPA itu ada tabel-tabel, silakan diperhatikan Ustazah, kemudian kalian isi. Oke, percobaan pertama, yaitu percobaan cahaya lilin merambat lurus melalui lubang karton. Ya, tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuktikan sifat cahaya itu merambat lurus. Nah, itu adalah tujuannya. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada 3 buah karton yang dilubangi. Kemudian ada lilin ya yang sudah dinyalakan. Nah, di sini Ustazah akan mencoba praktek. Ustazah akan melihat cahaya lilin melalui 3 lubang ini ya. Nah, ternyata Ustazah melihat cahaya lilin dari 3 lubang karton ini yang sudah ditata sejajar. Nah, hasilnya saat lubang sejajarnya kita dapat melihat cahaya lilin. Nah, sekarang Ustazah akan buktikan jika karton ini digeser. Nah, apa yang akan terjadi? Oh, ternyata Ustazah tidak melihat cahaya lilin. Nah, di sini membuktikan saat karton digeser dan tidak sejajar, maka kita tidak dapat melihat cahaya lilin. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya lilin merambat melalui lubang karton. Dari percobaan ini terbukti bahwa sifat cahaya yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Kalian boleh mempraktekannya di rumah masing-masing. Selanjutnya adalah percobaan yang kedua. Percobaannya adalah cahaya akan menembus benda bening. Nah, tujuan dari percobaan ini yaitu untuk membuktikan sifat cahaya itu dapat menembus benda bening. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama ada senter, kemudian ada botol bening, dan papan. Nah, di sini Ustazah akan membuktikan bahwa cahaya itu dapat menembus botol bening ini. Ustazah akan menyalakan lampu senter ini seperti ini. Nah, kita lihat bersama-sama. Nah, ketika cahaya mengenai botol bening, yang terjadi adalah cahaya ini akan menembus, kemudian dia akan menerangi dari papan tulis. Nah, hasilnya adalah saat kita mengarahkan senter ke papan melalui botol bening, maka cahaya senter akan menembus botol dan menyinari papan ini. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya itu bersifat dapat menembus benda bening. Sudah paham dengan percobaan yang pertama dan kedua? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ya. Tetap semangat. Lanjut percobaan yang ketiga, yaitu cermin dapat memantulkan cahaya. Nah, tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuktikan sifat cahaya itu dapat dipantulkan. Nah, alat dan bahan yang digunakan yaitu cermin. Setiap hari kita bercermin kan ya? Nah, ini adalah cermin. Nah, saat Ustazah bercermin, nah, coba kalian juga bisa mencoba di rumah ya.
saat kalian bercermin, hasilnya kita akan melihat bayangan diri kita sendiri. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya itu dapat memantul ketika terkena permukaan suatu benda. Nah, pemantulan akan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan yang rata atau datar seperti cermin ini. Nah, hal ini membuktikan sifat cahaya yaitu dapat dipantulkan. Nah, selanjutnya percobaan yang keempat. Nah, percobaan yang keempat yaitu ini pensil ya. Jadi percobaan yang keempat yaitu pensil terlihat patah saat dicelupkan ke dalam air. Nah, ini tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuktikan cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Alat dan bahan yang digunakan ada pensil, kemudian ada gelas yang berisi air. Nah, di sini Ustazah akan membuktikan, bisa kita lihat yang pertama ada gelas berisi air kemudian diisi pensil, dan kita lihat yang terjadi adalah, nah, pensil ini akan terlihat patah dan dia menjadi lebih besar. Nah, coba kalian lihat. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah terbukti ya bahwa cahaya itu dapat dibelokkan atau dibiaskan. Nah, selain itu, contoh lain penerapan pembelokan cahaya yaitu saat kita melihat bayangan dasar kolam yang terlihat lebih dangkal. Nah, itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang sifat cahaya, bahwa cahaya itu dapat dibelokkan atau dibiaskan. Oke, anak-anak, percobaan yang terakhir yaitu percobaan yang kelima tentang cakram warna. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuktikan cahaya itu bersifat dapat diuraikan. Nah, di sini Ustazah sudah membuat cakram warna. Apa saja bahan yang dibutuhkan? Mudah karena ada di sini ada karton yang sudah Ustazah warnai, ada warna merah, hijau, kuning, biru, ya warna pelangi. Kemudian ada benang putih. Nah, kalian juga bisa membuatnya di rumah. Nah, di sini caranya. Saat kita memutar cakram warna, ya, silakan perhatikan seperti ini. Jika kita sudah memutarnya, putar seperti ini ya. Perhatikan apa yang terjadi. Nah, kita lihat, ya. Nah, saat cakram berputar, maka warna yang dihasilkan adalah satu warna, ya. Jadi warnanya sudah bercampur. Dan saat cakram warna ini berhenti, yang terjadi adalah kita bisa melihat banyak warna. Jadi warnanya sudah terurai. Nah, di sini kita dapat membuktikan, jadi ketika warna diputar, maka yang dapat kita lihat adalah satu warna. Dan saat cakram berhenti, maka yang terlihat adalah uraian warna atau banyak warna. Nah, contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Nah, pelangi itu, ada yang tahu? Pelangi itu terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Nah, di sini membuktikan cahaya itu bersifat dapat diuraikan. Nah, itu adalah beberapa percobaan yang dapat Ustazah tampilkan. Silakan kalian isi tugas terstrukturnya. Anak-anak solih, dari percobaan-percobaan yang sudah kita lakukan, dapat kita buktikan bahwa cahaya itu mempunyai sifat-sifat tertentu. Nah, tadi kita sudah menemukan 5 sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Nah, sifat yang kedua, cahaya dapat menembus benda-benda bening. Sifat yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Sifat yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Dan sifat yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Nah, anak-anak, kalau kalian penasaran, silakan kalian boleh mencobanya di rumah. Nah, sekarang kita nyanyikan lagi ya lagu sifat-sifat cahaya. Ayo kita nyanyi bersama-sama dan tirukan gerakannya.
Sifat cahaya merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, menembus benda yang bening, dapat diuraikan. Nah, silakan kalian hafalkan Nirma. Oke, anak-anak hebat, demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.